Makanya Pak Bu, Pak Sengi, ya ko angka na jama tawe, jangan langsung salahkan. Tanya dulu. Nasaba iya dunia wadi pada ijamae tapi lengi hukumna. Ya ko angka taloki buru mak bolo napa milau dong. Bisa jadi musyrik. Tapi boleh juga dia datang menyiram kuburan kemudian berdoa, bisa jadi sunnah. Kenroy okiniana. Ya kalau wiki burue mak bolo, pure mak bolo napa makada, opu nganu, pasalama kai, pasalama apomu, angke anakmu pure pak butingi, aja moki aja mula saiwi. Berarti itu adalah tawassut namanya. Tawassut itu adalah perbuatan musyrik yang dilarang dalam agama. Tapi ya kalau ki burue mak boloki kemudian bacakan suratul Fatihah, pura kita baca Fatihah atau pandrita, kemudian kita berdoa, puang talengga kasih baraka, taleti baraka anak-anak dan keturunanku, pada baraka angkai talengnya atau pandrita iya natiasang tawassul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tomolebita, Bapak anggota DPRD Kabupaten Wajo yang sempat hadir bersama kita. Mudah-mudahan dari usaha beliau sehingga Allah memberikan keberkahan, tamanya menjadi amal-amal untuk kehidupan di dunia ini dan di akhirat kala. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dr. Tibaso yang sempat juga hadir bersama kita. Mudah-mudahan beliau diberikan umur yang panjang dan kehidupan yang berkah. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, Andre Guruta yang sempat hadir, terkhusus panitia pelaksana dan juga kepada seluruh pengurus masjid dan ibu-ibu majelis taklim yang sudah bekerja semaksimal mungkin demi terlaksananya kegiatan ini. Alhamdulillah wa syukrillah wa la khawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Peristiwa Isra dan Mi'raj, dua aga-aga yang menjadi kajian pokok ulama kita dari dulu sampai hari ini dan dunia akan kiamat. Tapi perlu sampaikan, peristiwa Isra itu bisa dilogikakan, tapi peristiwa Mi'raj sampai hari ini hanya ulama hakikat yang sering membicarakannya. Magai makadaka peristiwa Isra wedding ilogikakan secara ilmiah, nasabak magai
kecanggihan teknologi saat sekarang ini justru bisa mengungkap apa yang pernah dialami oleh Rasulullah. Kegayaro HP yang katanya makoko yang Android yang sudah canggih itu bisa melihat wajahnya orang dengan video call. Jadi wadingi map video call. Okoi makkatawe melaksanakan ibadah umrah, kita bisa terkoneksi dengan melihat wajahnya berputar di depan Ka'bah hanya menggunakan aplikasi video call. Jadi itu hal yang tidak mustahil. Dalam sains, angka apa agak-agak nakaji tau pandrita sampai saat ini sudah tembus pada 5. Tapi iero nabita narampe wattunna napaturu pong Allah Ta'ala koram melebihi, maka day nabita 70 cahaya yang turun ketika Al-Quran itu diturunkan. 35 cahaya okupanni atau malaikat Jibril dan 35 cahaya di sayap kirinya, jadi pas 70. Siaga cahaya nalolongat tawe makokoy berdasarkan kajian ilmiah mulai dari peristiwa Isra Mi'raj sampai hari ini. Kona kaji secara teknologi napai 5. Yang pertama adalah Bluetooth, infrared, BlackBerry, kemudian hologram yang ditemukan. Terakhir ada namanya black hole yang masih dikembangkan. Ya komakadai Bluetooth mentransfer data secara jarak dekat, infrared juga begitu. Tapi angka ya senero BlackBerry yang bisa komunikasi luar angkasa. Dia sedi ya semi telepon. Tapi sebenarnya BlackBerry itu adalah salah satu jenis cahaya yang wadingir rubai suara menjadi cahaya, cahaya menjadi suara. Pak ya kok kui ulang ngetawe dena tembus bisa komunikasi ke sampai ke bumi, kecuali harus berubah dari cahaya menjadi suara. Jadi itu yang dipakai aplikasi yang disebut dengan BlackBerry. Kemudian hologram, Jepang sekarang sudah pakai. Jadi bisa mengajar di 3 universitas dalam waktu yang bersamaan hanya menggunakan hologram. Yang kayak ini tetap tunggu kilona tapi dia gak tahu nah. Kenroy okumi bola na monro itu menggunakan hologram. Napai 5 cahaya na runtu tawe, na 70 cahaya na kurangi. Jadi angka mo pa 65 cahaya din na lolongang itawe. Dari situlah rahasia Al-Quran tidak bisa diungkap secara keseluruhan letu Yesuwe. Kemudian agak kaitan na si bawa peristiwa Isra dan Mi'raj. Ia kotomelo macurita wali. Mukjizat kalau nabi, karama kalau para waliullah, para aulia itu disebut dengan karamah. Ia ko tau panrita maka dai maunah. Jadi ia ro tau panrita tariolo termasuk ke Khalil Bangkalan dan ulama-ulama waliullah termasuk guru Tasada almarhum al-maghfurlah. Di sini berkat ilmu beliau sehingga dia tanamkan keberkahan di Kabupaten Wajo ini. Saya punya salah satu orang yang tahu betul itu. Misangi karamahnya guru Tasada almarhum al-maghfurlah. Saya pernah bicara langsung itu di Kolaka Utara. Sitonganna atau Belawah yang pernah melihat guru tak melaksanakan ibadah haji di Makkatul Mukarramah, padahal angkamui guru tak pengajian setiap malam Jumat di Masjid Raya di Wajo ini. Buktinya maka da alena nasabak na lingi cicing. Pak Nitay makadang kay guru tak, padahal kalau terakhir pada waktu itu jemaah haji Kabupaten Wajo tidak mungkin joka guru tak nadiga kana kapala imun rinna.
kita yang terakhir. Tapi maginang katulang kena runtuk mata wapa gurutta. Si dupai na pampengi jama, mak jama si bawa gurutta. Jadi yakin maka de gurutta to ngangi. Tapi juga ragu. Maka dana de nagaga pasawa imun rin, tidak ada mi jamaah haji. Kita yang kloter terakhir. Kemudian ketemu lagi. Naludungi cicin na panalik gurutta. Na tesi, maka dalin na to ngaga. Jadi ro cici peresok dan nalengi. Walaupun na poji. Maka dade meka mitai ya korewa kak matu meka tesi ka dalena tongaga karena belum ada HP. Pas selesai pelaksanaan ibadah haji rewai kemudian mengadakan syukuran nak gangkulen na pahadir gurutta, dan ketika gurutta hadir na subuh liman ne rumah cicinge aga nasang kadaitan niya to ngakapang laba iro ciciku itu pak nasa diru gawas na pake we. Pas si lampu kak nasa gurutta naludung ya ro cicingnya napa na pampengan nga maka dali cicimu demu ihlas malenga. Dari situ dia yakin maka da gurutta tongang, tapi dia tanyakan loko keluargana maka da menre tonga gi maka gurutta nasa ide tulyang kami mapengajian ko masigi. Dari situ mukjizatnya ulama bahwa bisa dia berada di dua tempat dalam waktu yang kita tidak bisa ukur secara logika. Tapi dalam keimanan itu terjadi. Gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah juga demikian. Dua nonroi maka toba dalam satu waktu. Maka toba yoko pangkap alina toko penrang. Muri na manasi runtuk na pangewan na paaruntukang. Nasaba angka muri na ko pangkap matoro kang isandalana. Nite gurutta maka toba alina giling isandalana napa alina to maka tanyang isandalana gurutta. Iya kue penra makoto si sana rewa si runtuk ko pesantrennya aga nasero pule penra kanjak pakato bana gurutta ko penra nasa ngaji mo balik nakui pangkap makato ba nasa de alina toha sehingga ia tay dua mapangewang berdebat dan persoalan ini ne pangolo ko gurutta aga jawaban na gurutta Kiai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah. Informasi saya terima agana sa gurutta makadami iya ko iya muita makatoba iya to ngatu papisaw niya to selesai. Itu jawabannya. Artinya apa? Ulama itu diberikan karamah, apalagi nabi yang diberikan mukjizat. Rasulullah dalam kajian ilmiah hanya 0,05 detik dia sudah bisa sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia negara ciri detik kalau kajian ilmiah, karena dia menggunakan karena istilah dalam ilmu fisika itu ketika cahaya dipertemukan dengan cahaya, inti maktron itu ketemu kemudian itu menjadi seberkas cahaya, kecepatannya itu bisa sampai dengan jarak itu hanya 0,05 detik sehingga dia bisa sampai. Ini secara ilmiah sudah ditemukan. Tapi Mi'raj itu masalah. Nasabak sains tidak bisa bicara denule mak bicarakan kayero. Makanya agama itu ada ranahnya akal, ada ranahnya qalbu. Akal hanya memikirkan sebab akibat, tapi qalbu meyakini yang lebih. Maka Isra Mi'raj adalah dua peristiwa yang harus menyatukan antara iman dengan akal. Kapan akal minta pakai, maka dari situlah dia mengatakan Rasulullah itu bermi'raj hanya dengan ruhnya, tidak dengan jasadnya. Nasaba ya komelu ya lah kali balakang tau katulu-tulu manipi wadi lau Jakarta mapepe pada 5 mimanek matinro. Kalau dia menggunakan kaidah orang yang bermimpi. Tapi Rasulullah diperjalankan. Nasabak makadai orang ahli, ia ko iperjalankan inabita pasti hancur tubuhnya dengan kecepatan itu. Nasabak pure nataliti tawe, maka ada bintang yang paling dekat dari bumi itu adalah 10 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun perjalanan cahaya napai bintang yang paling dekat. Padahal langit itu dihiasi dengan bintang. Nayero langi enalawi nabita sampai langit ke-7 bahkan ke Sidratil Muntaha. Berarti siaga belana eden wisang.
yang jelasnya tepat mi pakai. Nasaba iya ro malaika okko mi matuilangi monro langi minonroi iya minano okkolino narekuyelengi tugas yaitu ampai malaikat penjaga siang hari dan malam hari si seleh lengi jaga kowani leti jaga kosoi. Makanya si runtu iko subui, dari situlah malaikat malam dengan malaikat siang ketemu, dan juga di waktu asar ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, sebab 2 sip malaikat. Dari situlah kenapa ada namanya zikir pagi dan petang. Itu intinya. Kemudian ia kotomelo mak bicara hakikat, maka dapekku yero peristiwana nabita nasabak nakaji teh secara ilmiah, maka dadena mungkin secara teknologi bisa sampai nasabak masolangi tubuhna nabita karena kecepatannya. Maka dia tahu pandrite, jawabannya singkat. Kalau ilmuwan tidak tahu pandrite maka da bami ia kui palalangi dia nama solang ia mikoli nama malalang wadi jaji. Makanya di situ asra diperjalankan tanya alena karojan kajandin di royase pak ia koli nama putara hanya 24 jam tidak bisa lebih, tapi ia kui putarai namo ke 50 dito. Gitu. Jadi kalau manusia berjalan normal sesuai dengan hukum alam, ia rojangnya dia mungkin kuat di lambak mi dia mungkin melesih. Tapi ia kolai pacenei namo kasiratu jajito. Nabi tak diperjalankan oleh Allah melalui malaikat. Nah iya ro malaikat Jibril makhluk cahaya. Makhluk cahaya. Nabalai jolo, operasi jolo Nabi tak kemudian mengambil air Sam-Sam dia cuci. Dari situlah dalam ilmu sains mengatakan dari situlah tubuh Nabi dirubah menjadi cahaya karena memang Nabi intinya adalah cahaya. Nasabak makadai Nurum Muhammad. Ini yang dikaji ulama kita. Tapi simpelnya begini, ia narekomelo kiyakini makadai perjalanan Nabi dari langit pertama sampai ke langit ke-7 diantar oleh malaikat sitonganna dia nama rajing karena Nabi Isa saja diangkat ke langit. Jadi angka Nabi akan menrekolangi dan belum turun sampai hari ini. Nanti di akhir zaman akan turun itu Nabi Isa, dan Nabi Isa itu tidak hancur badannya, berarti bisa ketika Allah yang memperjalankan. Kan kendaraannya maka dia burak juga sebenarnya itu cahaya kilat, walaupun dia adalah binatang. Nah rekone bicarakan itu pandrita maka dah olok-olok, dan dalam hadis memang menyampaikan seperti itu. Tapi ulama kita mengatakan burak sebenarnya itu karena kecepatannya seperti cahaya. Maka ia Nabi tak didampingi oleh 2 malaikat, kemudian kendaraannya adalah cahaya. Rasulullah sendiri adalah cahaya, dan itu sebenarnya bisa cepat. Makanya di dalam bumi ini sekarang ada itu Pak Bu, buku yang membahas ini muncul. Saya kemarin ketemu dengan Bapak Profesor Dr. Atik. Profesor Dr. Atik ini kecil sekali orangnya. Dia yang merancang pesawat N219. Perancang pesawat saya ketemu di saya ketemu di Lombok. Saya bertanya ke beliau, ternyata angka cik di rumus dalam matematika itu tidak dipecahkan sampai hari ini ya, jadi saya sempat catat itu. Jadi ada rumus di matematika itu yang dalam ilmu fisika dan kimia sampai hari ini tidak ada yang bisa pecahkan. Jadi ada koma di situ, kemudian ada pernya. Nah, akan asang. Kalau ini yang ditemukan, itu kalimatnya, karena dia orang sains. Iya, kuya nasangi runtu maka orang bisa menembus jarak waktu yang di luar dari apa yang dilihat secara normal. Jadi lautanai maka ada bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nasang inilah yang dicari orang. Karena rumus ini ketika ditemukan, maka itu akan ditemukan jalan pintas itu.
Ternyata para wali begitu. Jadi angka jalan pintas nolah dibukakan oleh Allah. Sebenarnya alam jin begitu. Alam jin itu jalan pintas. Itu alam jin. Itu makanya itu jinnya awet. Karena jin itu banyak. Nah sebab magai tidak mati. Tapi dia bertambah terus. Makanya orang Hindu, saya dapat buku kemarin dan baca itu sejarahnya. Orang Hindu, yaitu Hindu ya Pak Bu, mengambil ari-ari dengan plasenta. Jadi irunna nana itu, tidak tahu apakah irung juga namanya di sini. Irunna nana si bawa posina, dia ambil itu kemudian dia titip ke jin. Kalau kita tidak titip di jin, kan lebih bawah, harus dibawa ke London untuk dimasukkan dalam bank plasenta, dibayar 86 juta. Kalau mau titip, sekarang kan sudah ada bank plasenta namanya. Jadi kota denna iposina nakta, ya layaro disterilkan dulu, istilahnya jangan kena sinar matahari langsung, ambil formulirnya, isi kemudian dikirim ke London. Bayar 80 juta lebih untuk menitip itu. Magai itu obat. Ya kunadapi umur nanak tamatu 60-70 atau 56 tahun, ada kerusakan pada sel jaringan tubuhnya, pesan langsung supaya plasenta itu dikirim kembali, tinggal direndam air hangat sampai berubah warnanya menjadi kuning, kemudian disuruh minum. Kalau orang stroke itu 3 hari sudah bisa jalan. Dan itu yang dipakai untuk awet muda. Makanya para biksu itu, orang Hindu, para di biarawan itu kadang proses ketuaannya lama. Kenapa? Nasabah ari-arinya dia titip ke jin. Kalau dia mau minum lagi, dia minum akan kembali kayak muda kembali. Saya baca bukunya itu. Makanya orang tua kita dulu, taman ini tradisi ya. Orang tua kita dulu narik kolagai ari-arinna anak-anak, dia tanam ke tanah. Nah lemak itu, irunna anak. Napa natarika luku yasena. Makumatoka ko wajo. Napa napatungan liling setiap malam Jumat. Begitu juga. Selama 3 Jumat. Banyak orang tua yang tahu, anak belakangan tidak tahu. Nah, kenapa? Ternyata salah satu cara supaya jin tidak ambil, tanam ke tanah. Ambil kelapa di atasnya untuk meletakkan surah Yasin supaya tidak langsung menyentuh ke tanah. Jadi rokalukwe ya alami apa tadanga surah Yasin. Setiap malam Jumat dinyalakan lilin. Magai karena ternyata jin akan datang mengambil di malam Jumat. Dan ternyata itu tembus. Maka daya kodeni patungan liling nangka jinge mak deperia tu melo malayaro, anak itu tidak bisa tidur di malam itu. Itu anak sendiri terganggu, itu menangis sampai malam itu menangis. Magai karena ketika jin mampu mengambil itu, natakok matuk marajai, anak itu bisa kerasukan. Jadi ukun itu nama gampak jinget tamaiwi kalau dia ambil itu. Makanya orang tua kita dulu natanam, istilahnya nalemai, napatarika luku yasena sebagai tanda, napatungan ngililing, kemudian dia meletakkan buku Yasin di atasnya supaya jin tidak mengambil. Itu ulama dulu di Jawa lakukan sampai ke Sulawesi Selatan. Tapi muncul aliran yang mengatakan menyalakan api kemudian ada surah Yasin adalah kemusyrikan karena dia tidak pahami ilmunya. Dia hanya melihat lahiriahnya. Makanya Pak Bu, pasangi ya ko angka najama tawe, jangan langsung salahkan. Tanya dulu. Nasaba iya tuniae wadi pada ijamae tapi lengi hukumna. Ya ko angka taloki buru'e mak bolo napa milau dong, bisa jadi musyrik. Tapi boleh juga dia datang menyiram kuburan kemudian berdoa, bisa jadi sunnah. Kenroy okiniana
Ia kalau wiki buru mak bolo, pure mak bolo napa makada, opo nganu, pasalama kai, pasalama apa mu, angke anak mu pure pak botingi, aja moke aja mula saiwi. Berarti itu adalah tawassut namanya. Tawassut itu adalah perbuatan musyrik yang dilarang dalam agama. Tapi ya kalau ki buru mak bolo ki, kemudian bacakan suratul Fatihah, pura kita baca Fatihah atau pandrita, kemudian kita berdoa, puang, talengak kasih baraka, taletui baraka anak-anak dan keturunanku, pada baraka angkai talengnya atau pandrita iya natiasang tawassul, beda. Pada masyarakat buru, pada milau doang, tapi carana milau doang, nasabari na beda hukumna. Ia ko milau doang langsung lo ko tau matewe maka da opo nganu pas salama ya nakmu pak menerima ko tu tau matoi kalau masyarakat buru ko pure pak butik. Sabe kan me apo pure pak butik aja mulai saja moke aja sokang ko motor aja mulai sai kalau begitu. Itu tidak boleh karena itu adalah tawassut. Itu kemusyrikan. Minta langsung kepada orang yang meninggal. Tapi narekoloki masyarakat buru ibacangi Fatihah loki koki buru nagurut tak Abdurrahman Ambodale almarhum loki koki buru nagurut saada kemudian kita bacakan Fatihah napaki milau dong puang talengak kasih baraka teletui baraka bija-bijaku keturunanku pada baraka angkai talengnya tau pandritewe. Artinya kita minta nikmat yang sama sebagaimana Allah anugerahkan kepada orang itu, maka itu namanya tawassul. Bedakan nih. Jadi cedek tu bawang lesena nan caji musyrik, cedek tu bawang nan caji sunnah. Tapi narekonita itawe pada masyarakat buru bisa ditafsirkan bahwa perbuatan salah narekode na pahang itawe. Yang itu namanya istilah kuburiyun. Kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah sering dianggap melakukan pelaku bid'ah, padahal semua ada dalil. Saya punya buku kemarin dari Kiai Haji Mustamar dengan Ma'ruf Hasim 100 amalia NU yang sering disalahkan dan dibid'ahkan, semua ada dalilnya. Saya punya bukunya itu. Jadi angka mana dalilnya? Sekarang saya sering mengangkat itu ketika ada pertemuan di NU bahwa iya napa salah tahu karena dia tidak tahu. Megatoni tahu salah paham. Maka dan kagak dalilnya ya Allah milau hal yang sama. Ada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim lalanna tau molengnya papedale kan itu yang diminta bertawassul. Jadi kalau ki masyarakat buru makanya tu buat timparui ku siro lo ki buru kalau masyarakat buru aja na sambara ki buru lalu syarai sampai ki buru tau pandrita supaya sebelum dia melakukan hubungan suami istri milau memang nyokopong Allah Ta'ala maka datal enggak matu keturunan pada iya kamakiro iyo puili nenemu korone kati nenemu koro kati nene nanu koro iyo to koro desa kada niga iyo pokoknya reko kiburu tau pandita lo kita sampai ulama-ulama kita yang disengkang dari asal dia banyak sekali datangi mereka kuburnya bacakan suratul Fatihah kemudian kita meminta kepada Allah aga beda na pak kong katau lete bola baru na to menre bolana na irita makanja bolana milau dongi puang taletoka kasih dale papada kanjaknya kong ke bola kumatu itu sama. Ketika kita datang ke kuburan kemudian kita meminta berkah yang sama sebagaimana yang diberikan kepada ulama itu, maka ada barakah lagi nikmat karamah, nikmat kewalian itu yang kita minta, nikmat akhlak, nikmat ilmu pengetahuan, minta yang sama kama komiro. Tapi ini yang banyak salahkan. Kemudian mabila ada macam ini si jang saya kembali sholat natarimaya nabi tawatun nama meraja sitonganna aganna natarima bacaan naga gerakan naga atau ia rosampajange
hanya sebagai oleh-oleh. Ya lagi Nabi tak. Magai saya bahas kemarin malam di Masjid BTN Atakai. Maka dia Nabi tak sampai jam memang sebelum Miraj kan Isra dia solat. Kenrilepa masam pajang. Yang pertama di Bukit Tursina solat. Onrona Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapung Allah Ta'ala. Dua raka sampajan najama. Baitalahmi Bethlehem onrona Nabi Isa jaji. Ketika Maryam melahirkan Nabi Isa di situ. Kemudian di Masjidil Aqsa dia juga sholat, justru memimpin sholat. Nabi dan Rasul ikut di belakangnya. Nabi taman caji imam. Di situ dia sholat. Berarti angka memang nasampajang sebelum Nabi melakukan Mi'raj. Nah sebab mas sampajang memang Nabi tako perjalanannya, nah perlu Mi'raj. Pertanyaannya, berarti akan terima Nabi tak? Nah sebab na jama memang nih. Angka tahu pandrita makadah sampajang untuk umat nah. Angka tahu makadah de na pasipulu mi sampajan na yero nabi newe si runtu uko langi pertama sampai langit ketujuh ia narona pasipulu nalai sehingga muncul dalam kitab mengatakan yaitu sampajan subuh sampajan Nabi Adam, ia sampajan loro sampajan Nabi Ibrahim, ia sampajan asara sampajan Nabi Nuh, ia sampajan maghribi sampajan Nabi Isa, ia sampajan Isa sampajan Nabi Musa. Muncul itu. Maka dan Nabi Adam sujud hanya di waktu subuh baru dia mengingat bahwa ada kalimat di pintu surga ketika dia dimasukkan ke dalam surga. Naitai angka asanna Nabi tah niga yaro sehingga dia sebut. Dari situlah Nabi Adam ketika menyebut Muhammadur Rasulullah baru ditegur oleh Allah. Adam, niga Pak Guru ko yaro kalimat na dinang ko Pak Guru ko. Agan nasa Nabi Adam. Nama ini saya melihat di pintu surga ketika engkau ingin memasukkan aku ke dalam surga. Pasti nama ini istimewa di sisimu. Agan nasa pong Allah Ta'ala dalam risalah mengatakan, seandainya seandainya Adam engkau tidak menyebut kalimat itu, maka aku tidak akan pernah menerima taubatmu. Bayangkan, yanatunah kada dega sampajang ngesah narekodena salawa telori nabita degaga pak doang letu okupung Allah Ta'ala karena pintu langit tidak terbuka narekodena salawa telori nabita degaga ada depunga mak baraka non rui malaika milau dong narekodena salawa telori nabita. Maka wajar setiap muqaddimah kita selalu baca salawat. Dalam salat pun sininna sampajange angka mana salawat angka sampai jatuh mati lagi sampajang yang paling singkat itu ada salawatnya. Dinasa kodena salawat tahu. Makanya semua sholat tidak sah narekodena salawat tahu. Doa juga demikian. Maka da kenri waktu ne baca salawat ini menibawang. Meki pamulana, meki tangana, meki capak ini menibawang. Makanya biasa tunali tarai wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Pakai sayyidina atau tidak ini menibawang. Ya kota tari sayyidina mapakiadai. Ya kodeta tari sayyidina itu tetap salawat yang sah. Kegayasang barakna milau ka wae rinum matanganga mapak guru natakok madakaka mapangajenga takok madakaka. Saya minta air minum. Kemudian angka tau sijab malawe air botol kemudian napinreka nga. Oke, maka betul apa yang dia lakukan. Tapi nareko angka tahu malay air akuah napa malato paneh napa tadang yuki se na paneh atau lipalepeh napa nabawa ya rawai rinung lokoro. Sebenarnya sama fungsinya, tapi cidi mapakiada satu hanya mengambilkan sesuai dengan perintah. Makanya tahu pandita atau makadah ia konatari sayyidina yana tu tahu mapakiada lauri nabita narekodena tadi sayyidina itu tidak masalah. Makomir kedudukannya tidak usah perdebatkan. Sebab aku sampajangnya pakai sayyidina dan mengatakan sayyidina itu kan Tuhan taniyah. Nabi Yusuf lagi dalam Al-Quran itu menggunakan kata sayyidi. Makanya situngannya tidak usah dipermasalahkan. Ulama kita dari dulu sudah hafal Quran, hafal ribuan hadis, tidak mungkin dia sampaikan kalau tidak ada dalil. Tapi mega makoko atau pae
Napay talungas sumak guru merengkalingatonyo ku YouTube kiai na YouTuber sehingga langsung menyalahkan semua amalan ulama kita, bahkan makada digagato pandrita kurok palaku bida amanam ni pade akali barakanna kung kadoktoro ahli kemudian angka parawa mak baju parawa mi denang kena sekolah napaki mi baju parawa napamala tes jantung napati nakatani-tani pengukur letuk makada salah semua padahal dia kena sekolah. Sehingga kita ulama kita itu mengajarkan sangat arif agar nasa gurutta ia kode pemuisangi ilmu alat untuk berpatwa aja lalu berpatwa acuriban ni tau pandrita pendapat namu palette sehingga saya sampai hari ini tidak pernah berpatwa. Mapamula macarama tu dengan patwa. Saya hanya sampaikan apa yang sudah disampaikan ulama dalam pendapatnya. Usampaikan makadamakui menurut tau pandrita. Maka ya saya mengikuti pendapat ulama itu. Magai nasabak saya belum berhak mengeluarkan patwa. Apa asera pak disangan na kuasai tenapa di mapatwa 9 ilmu. Maka di guruta Profesor Dr. Karim Hafiz ia penawat di mapasala teh masalah ilmu hadis narekonul lema palai 300.000 hadis Nabi baru bisa dia mengatakan itu ada keliru dalam hadis. Kenapa? Karena kalau dia sudah hafal 300.000 hadis Nabi berarti 1/2 dari hadis yang ada dia sudah hafal. Iya konapai talluhat desa kullu muhdatsatun bid'ah sibaman tasabba iya miroya pala aja lalu tamap pasalah disengkang ini gudangnya ulama dan buka ulama sembarang. Kalau di Jawa ada istilah ulama langitan, kalau langitannya Sulawesi Selatan sebenarnya itu disengkang. Makanya syukur kidi tawajoe jangan sampai berkembang paham yang justru menyalahkan ulama-ulama kita yang ada di Kabupaten Wajo ini. Pelihara itu nasabaok itu monro baraka. Itu penting saya sampaikan. Aja tamabila lo mak guru kacinga-cinga mabila lakda nang kamanamui gudana pak disengangi angkamui baraka aku sengkang. Makanya saya sering mengatakan pakai ulama-ulama kita di sini pengajian kitab. Tapi to lima kotoje rawida tawe pak. Madari maga na puji to ko lengi. Pak do cili masalah. Ya toro tania pak disangan na sapa to limelo miliang tapak makum mati bita ba no madari ka makada aga beda na pak gamina na supalako ko sidrap si boko sengka pada mui ito pacuk ka mato na pake marica mato na pake o ko sidrap ya mato lemyon ron nah itu artinya apa kadangkala kita jangan menganggap bahwa yang dari luar itu ilmunya hebat. Tidak. Angkamu baraka ku guruta. Cuma ada tradisi ulama kita denak berengi na rekodeni lau. Biasa begitu. Nasabak magai. Prinsip na guruta yang tinggi alim allama akan asang. Di mana-mana itu yang cari sumur itu timbah. Bukan sumur yang cari timbah. Apa nih? Tanya pasero tanya bungel lo sapai pasero pasero suruh lo sapai bujunge temannya jadi aja nagurut lo tuntut to lalu ini lo makutana karena di situ barakahnya ilmu. Nah, itu penting. Makanya ada ulama itu tidak keluar dari pondok. Yoli termasuk Gus Bahodin Nur Salim itu bukan ulama sembarang. Kenapa? Ya minawat di loko tuh narekongka sanat gurunya si sambung. Biasa dia ke situ. Tapi kalau tidak, enggak mau. Makai, karena dia pakai itu. Sengaja je, ya nabungin lo sapai pasero masalah itu mabelai barakai. Ya maka pasero lo sapai bujungnya cocok nih. Artinya ulama kita itu adalah sumur, kita adalah timba. Maka kita yang harus datang. Untuk supaya mak barakai. Tapi ya makokoe oko manilala kamarae mak guru si batau pandrita. Nah, sehingga ilmunya dapat adabnya tidak sehingga mega tahu makokoe denap pakaraja loko tau pandrita. Itu yang banyak.
Jadi letek pak di sangana, tapi adabnya tidak pindah karena belajar di YouTube. Gitu. Makanya saya itu penting mengatakan harus menyambung sanad. Beberapa ulama kita itu saya memang sengaja datangi yang di Jawa untuk meminta menyambung sanad, minta supaya amalan-amalan tertentu itu untuk diijazahkan. Karena ada namanya kalbu yang harus nyambung. Makanya tuh guru tak koma pengajian ini termasuk di Masjid Raya itu masih menjaga tradisi. Mimbarnya itu mimbar yang dibawa, yang duduk. Tanya mimbar tatong makoh. Kenapa? Itu ada rahasianya Pak Bu. Mimbar yang duduk itu itulah mimbar sunnah. Yang kedua, ulama ketika duduk mengajar, santrinya duduk di depannya, kalbu ulama itu lurus dengan kepala santrinya. Sehingga itu terkoneksi. Mayana riasa barakak pak disangang. Maka itu yang tidak mau berdiri di mimbar. Jadi tudang nyokoro. Nah sebab kalbunya ulama itu lurus pas dengan kepalanya jamaah. Para habaib itu jarang di mimbar. Biasa diambil kursi kemudian duduk. Kenapa? Karena itu yang dia pakai. No? Maka dalam piku carana secara ilmiah pak. Ia kuwaipi selurus jaringannya dengan HP cepat masuk. Secara ilmiah. Maka dah magi penang kai cium, mana kai bau limana atau pandri teh. Bukankah itu terlalu memuliakan? Tidak, kita cium tangannya ulama karena tidak pernah lepas dari zikir. Kita cium itu jalan pintas. Makai nasabah ia kui bau limana atau pandri teh, berkahnya bisa pindah. Maka dapat diga, wading. Flash disk saja dikasih masuk di laptop, baru diinstal bisa masuk Al-Quran 30 juz. Tangannya ulama begitu, yang selalu berzikir itu menginstal doa ke kita. Makanya ulama kadang meletakkan tangannya di dada kita, itu sudah tenang. Kenapa? Karena sudah masuk resonansi nur yang ada di tangannya, dan itu karena zikir dan bacaan Al-Quran. Maka itu ampai ini di NU, di Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Asadiyah, kadang kalau datang ke ulama mencium tangannya, bukan menyembah tapi minta berkahnya. Maka dan ke dasarnya angkah sahabat saja minum darah kotornya Nabi. Kalau kita mengatakan darah kotor karena Nabi berbakam kemudian keluar, dia minum itu. Nabi mengatakan ketika darahmu dengan darahku bercampur, maka api neraka tidak akan menyentuhmu. Nama kuamiropa itu berkah. Kemudian tama kak ku sampajangi. Iya ro sampajangi Pak Bu, nasaba ang kami menasampajan na zaman nabita, maka kuat penjelasan ulama mengatakan bahwa iya ro nabita laiburaiwi. Nasabakan kesusahan atau di boikot perekonomian, istrinya meninggal, pamannya juga demikian. Kemudian Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap langsung. Ketika Nabi naik ke Sidratil Muntaha dari langit ke-7, malaikat Jibril itu cahaya terbatas. Makanya karena dia tidak bisa naik ke langit ke Sidratil Muntaha, tidak bisa. Makanya dari situ kitab Barzanji mengatakan anta nurun fauka nurin. Mereka tahu manggai bahwa kalimat itu ia naruh ada kulalana Barzanji adalah kemusyrikan, karena dia mengatakan nurnya Rasulullah ya seininya cahaya napung Allah Ta'ala. Itu pemahaman yang keliru. Kalimat anta nurun fauka nurin artinya cahayanya Nur Muhammad mengalahkan cahayanya malaikat Jibril. Nah sebab Jibril cuma sampai ke langit ke-7, tidak bisa naik ke Sidratil Muntaha. Rasulullah bisa tembus ke sana. Itulah makna anta nurun fauka nurin. Apa Nabi tembus? Dari situ dia kemudian mengucapkan salam, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jajiyatu tahayyae komunikasinya Nabi tasibapung Allah Ta'ala. Makanya aja pasti sambung-sambung tahiyatul barakat salawat asyhadu an la ilaha illallah aja kasih jeda. Ada sakta di situ, ada tumaknina di situ. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah.
Lepangi. Karena itu ucapannya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Upassalama nu Muhammad dan berkah atasmu. Akan asa nabi ta assalamu alayna tapas salama pakapo wa ala ibadillahi sholihin nani atammu yang soleh. Jadi kini iya pak nakadana puang Allah Ta'ala upassalama ni usuk. Dia nabi ngarang jamaahku urusanmu tuh saya kuy mondri yang penting salama naya. Tapi nabi tidak. Akan asa nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Maka dia hakiki ya kuya tu mubaca itai alemu mangolohi nabita si bapong Allah Ta'ala ya natunasang dua temas sarang talu teman laisang. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.